Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kelas 9. Kita masuk di pertemuan yang kedua, yaitu konsep kesebangunan dan kekongruensi. Ya, di konsep pertemuan pertama kemarin yang kita bahas adalah kesebangunan pada bangun datar ya, bangun datar ini selain segitiga ya. Selain segitiga ini pertemuan yang pertama. Kemarin saya contohkan adalah salah satu contohnya adalah segi 4 ya. Jadi kalau kesebangunan pada bangun datar ya di pertemuan sebelumnya kemarin saya review misalkan sebelah sini ada sudut sebesar x derajat gini. Maka sudut yang bersesuaian dari segi 4 yang besar ukuran yang lain maka juga harus sama-sama x. Sudut yang sebelah sini y derajat, y juga harus y derajat. Yang sebelah sini sebesar z derajat, maka yang sebelah sini juga harus z derajat. Kemudian sebelah sini a derajat, maka sebelah sini juga harus a derajat. Jadi sudut yang bersesuaian dari segi 4 tersebut harus sama kan gitu ya. Cara kita membuktikan ya. Jadi yang pertama kita buktikan sudutnya dulu, sudut yang bersesuaian. Kemudian yang langkah kedua adalah kita tuliskan perbandingan sisinya harus sama. Misalkan sebelah sini panjangnya 2, sebelah sini 4 ya. Sebelah sini misalkan 3 gitu ya. Maka sebelah sini haruslah 6 ya. Kenapa? Karena 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya. Apabila kita tuliskan maka kita peroleh perbandingan 2:3 sama dengan ya, 2/3 sama dengan 4/6 ya. Jadi perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama, 2/3 sama dengan 4/6. Maka diperoleh bahwa cara pembuktian untuk membuktikan bahwa segi 4 ini merupakan segi 4 yang sebangun ya. Misalkan kemarin kita beri nama ini segi 4-nya diberi nama A, B, C, D, K, L, M, N. Maka dengan membuktikan 2 poin ini, yaitu sudut dan perbandingan sisi, sudah dibuktikan semua, maka diperolehlah A, B, C, D sebangun dengan K, L, M, N. Ya. Nah, pembahasan kali ini adalah yang kita bahas kesebangunan pada segitiga. Nah, ini khusus ya. Kenapa dikhususkan? Ya, karena ada keunikan sendiri. Jadi nggak seperti pada bangun datar yang lain selain segitiga. Jadi kalau kesebangunan pada segitiga, tidak perlu membuktikan semua sudutnya harus sama. Tidak perlu membuktikan perbandingan semua sisinya harus sama, semua perbandingan. Tidak perlu. Tapi cukup dengan membuktikan, bisa dicek di modulnya ya, ada di halaman 61 ya, 61. Nah, kalau ngecek di sana dituliskan di sana ada 3 syarat ya. 3 syarat ini khusus ya. Hanya berlaku pada segitiga, bangun datar segitiga untuk ngecek kesebangunan pada segitiga. Syarat yang pertama adalah SSS atau sisi. Ya. Jadi kita cukup melihat segitiga tersebut, kalau perbandingan ketiga sisinya sama, maka dapat dikatakan segitiga tersebut sebangun. Sebagai contoh, misalkan haruskan di sini panjangnya adalah 2, 3, 4. Sebelah sini misalkan 4, 6, 8 ya. Ya, 4, 6, dan 8. Nah, apakah perbandingannya ini sama? Nah, kita cek sekarang. Sisi yang sebelah kiri bersesuaian dengan sisi yang sebelah kiri. Ya, yang sisi yang sebelah kanan ini bersesuaian dengan sisi sebelah kanan, dan yang bagian bawah bersesuaian dengan yang bagian bawah. Bersesuaian itu maksudnya ngepas, jadi hadapnya sama, sudut yang dihadap sama. Ya, kita cek ya. Apakah perbandingan sisinya sama? Kita cek 2/3
sama dengan 4/6. Cocok ya. Ya, untuk membuat bilangan 4 agak susah ini. 2/3 maka akan sama dengan 4/6. Lagi 2/4 akan sama dengan 4/8. Nah, kalau kita cek pun juga cocok ya. 2/3 ini memang sama dengan 4/6 kan ya, kalau kita ke materi pecahan. Memang ini bentuk sederhananya. 2/4 juga sama dengan 4/8. Nah, gimana yang belum? Oh ya, 3/4. 3/4. 3/4 maka akan sama dengan 3/4 maka akan sama dengan 6/8. Ya, 6/8. Memang sama ya, kalau dibagi 6 dibagi 8 maka diperoleh 3/4. Nah, jadi perbandingan sisinya sudah sama semua, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ini adalah sebangun. Jadi kedua segitiga ini sebangun. Kenapa? Karena perbandingan sisinya sama. Ya. Kalau sudah cukup menentukan perbandingan sisi, maka nggak perlu kita buktikan bahwa sudutnya harus sama. Enggak. Jadi kalau kasus khusus pada segitiga, salah satu contohnya untuk membuktikan bahwa segitiga tersebut sebangun, cukup dengan kita buktikan bahwa perbandingan sisinya sama, atau kita singkat SSS, sisi sama. Oke, poin berikutnya, selain SSS, 3 syarat berikut yang unik adalah perbandingan sudutnya sama besar. SD, saya tuliskan SD, maksudnya sudut perbandingan ketiga sudutnya sama. Tadi ini misal sudut bintang, maka sebelah sini sudut bintang. Ini sudut bundaran, sebelah sini sudut bundaran. Sudut bundaran isi, maka sebelah sini juga sudut bundaran isi. Jadi kalau ketiga sudutnya sudah bersesuaian, sudah sama, maka otomatis segitiga ini sebangun ya. Jadi segitiga ini sebangun. Kenapa? Karena ketika sudut yang bersesuaian sama. Ya, nggak perlu membuktikan bahwa perbandingan sisinya harus sama. Nggak. Cukup ketika sudutnya sama, maka segitiga ini sebangun. Kalau yang atas tadi, cukup ketika sisinya sama, maka sebangun. Oke. Syarat berikutnya, kalau dikatakan bahwa segitiga tersebut sebangun adalah S, SD, S atau sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi. Jadi sudutnya ini diapit kedua sisi ya. Diapit kedua sisi. Sama ini, sisi, sudut, sisi. Sudutnya tidak di sebelah sini ya. Ya, tapi sudutnya diapit kedua sisi. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, kalau ini bersesuaian, maka dapat dikatakan bahwa segitiga tersebut sebangun. Misalkan ini sebelah sini sudutnya adalah 100. Ya, sudut yang pojok sini besarnya 100, dan diketahui lagi ini juga sudutnya ternyata sama 100. Kemudian perbandingan sisinya di sini 3, di sini 6 misalnya, atau di sini 9, 3, 9. Kemudian sebelah sini 4, sebelah sini 12. Ya. Di sini 3, di sini 9, 3 kali lipat. Di sini 4. Maaf ya. Di sini 4, di sini 12 juga sama-sama 3 kali lipat. Jadi perbandingannya sama-sama 3 kali lipat. Kemudian sudut yang diapit sisi yang dibandingkan tadi juga besarnya sama 100. Maka dapat dikatakan bahwa kedua segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun ya. Segitiga yang sebangun. Tanpa kita perlu nyari sisi yang miring ini berapa ya. Kalau yang diketahui misalkan cuma sisi, sudut, sisi gini ya, maka cukup membuktikan dengan 3 hal ini bahwa mereka saling bersesuaian, sudutnya sama, perbandingan sisinya sama,
maka dapat dikatakan langsung segitiga tersebut sebangun, tanpa perlu kita membuktikan seperti kesebangunan pada bangun datar selain segitiga ya. Kalau kesebangunan pada bangun datar selain segitiga, cara membuktikannya harus seperti ini ya. Kalau misalkan segi 4 berarti keempat sudutnya harus sama besar. Perbandingan sisi keempat sisinya juga harus sama. Cara membuktikannya harus seperti itu, baru dapat dikatakan bahwa kedua bangun datar tersebut sebangun. Tapi kalau pada segitiga, ya, kalau pada segitiga cukup dengan 3 syarat tadi ya, sisi, sudut, atau sisi. Ini berlaku atau ya. Jadi kalau kalian menemukan segitiga, diketahui ketiga sisinya, oh perbandingannya sama kedua segitiga itu, oh maka dapat dikatakan bahwa segitiga tersebut sebangun. Ya. Oke, saya lanjut. Fungsinya apa? Kita menemukan bahwa segitiga tersebut sebangun sama ya. Jadi untuk menentukan, kalau kemarin saya contohkan menentukan tinggi suatu gedung, maka kita harus perlu mengukurnya. Hanya dengan menentukan perbandingannya, maka kita menemukan tinggi dari bangunan tersebut. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini ya, untuk memantapkan mengenai konsep kesebangunan pada segitiga, kita dicek pada latihan soal bab ya, latihan soal bab yang keempat ya, yang nomor 1, 2, 3, dan 6 ya. Jadi tugasnya itu ya, saya ulang lagi, ada di latihan soal bab nomor 1, 2, 3, dan 6. Latihan soal bab nomor 1, 2, 3, 6 ya, yang membahas mengenai kesebangunan pada segitiga dan bangun datar ya. Jadi ini yang atas ini segitiga, kemudian yang nomor 2 ini pada bangun datar secara umum selain segitiga, kemudian nomor 6 ini lagi pada segitiga. Ya, karena konsep kita kali ini adalah membahas tentang segitiga ya, maka yang saya jadikan contoh adalah soal yang nomor 2 ya, soal nomor 2 saja yang saya jadikan contoh. Jadi tugasnya saya ulangi lagi, yaitu nomor 1, 3, dan 6 ya, 1, 3, dan 6. Tugasnya nomor 1, 3, dan 6. Oke, nomor 2 coba akan saya bahas ya. Saya crop dulu ya. Oke, ini soalnya saya ganti di bawah sini ya. Oke, coba saya bahas contoh soal nomor 2 yang ada di latihan soal bab. Perhatikan gambar jika segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 DEFGH. Jadi segi 4 yang luar ini ABCD sebangun dengan segi 4 DEFG. Maka pertanyaannya adalah panjang BC. Nah, kalau kalian misalkan bingung dengan penyelesaian soal seperti ini ya, kok gambarnya bergabung gini, ya ini boleh dipisah ya. Dipisah antara segi 4 yang besar dengan segi 4 yang kecil. Nah, misalkan kebingungan atau susah membayangkan, B segi 4 yang besar ABCD, kemudian segi 4 yang dalam adalah DEFG. Nah, diketahui di sana panjang AB 12, panjang DE ini 6, DE 6, dan GC 3 ya. Kalau diketahui GC 3, maka kalau dengan melihat konsep dari segi 4 ini, maka panjangnya DG adalah 12 dikurangi 3 ya, sehingga kita peroleh panjang DG adalah 9 ya. Panjangnya AB ini sama dengan DJ karena merupakan persegi panjang, sehingga kalau GC nya 3, maka DG nya ini sisanya 12 dikurangi 3 diperoleh 9. Sehingga kalau gambarnya mau kita buat terpisah seperti ini supaya bisa membayangkan, maka diketahui panjangnya DG adalah 9. DG 9 ya. Pertanyaannya adalah panjang BC.
BC ini berapa panjangnya? BC ini berapa? Oke. Penyelesaiannya adalah dapat diketahui bahwa kalau misalkan panjang DE 6, maka panjangnya GF di sini juga diketahui panjangnya adalah 6. Kenapa? Karena panjangnya sama, dia persegi panjang. Persegi 4 persegi panjang, bukan persegi panjang. Kenapa saya taruh di kanan sebelah sini? Karena supaya bersesuaian dengan sisinya ini. Jadi sisinya ini yang diketahui adalah sisi bawah dan kanan. Di sini yang diketahui sisi sama ya, kiri dan atas, maka perlu kita tuliskan juga. EF ini juga sama panjangnya, persegi panjang maka juga 9. Ya, maka kita perlu, karena yang ditanya adalah perbandingannya adalah sisi bawah dan kanan, maka perlu kita tuliskan di sini juga panjangnya adalah sisi bawah dan kanan. Nah, berhubung dia adalah persegi panjang, DEFG ini adalah persegi panjang, maka kita dapat menggunakan sifatnya. Lebarnya sama ya antara DE dan GF, panjangnya sama ya antara DG dan EF, sehingga 69. Sehingga setelah kita temukan ini, karena dikatakan ABCD sebangun dengan DEFG, maka berlaku konsep perbandingan sisi tadi. Karena sebangun maka perbandingan sisinya sama. Kalau di dua pertemuan ini kan kita bahas menentukan apakah segitiga tersebut sebangun ya, kita buktikan dulu baru kita tentukan dia sebangun. Karena ini kebalik, dikatakan sebangun maka syarat-syaratnya terpenuhi, sehingga panjangnya perbandingannya 6 dibanding 9 akan sama dengan ya 6 dibanding 9 akan sama dengan ya ini yang ditanya ini ya, 6 banding 9 ya, kanan dibanding bawah maka sama dengan kanan dibanding bawah segi 4 yang besar atau persegi panjang yang besar tersebut, sehingga BC dibanding 12. Ya, setelah ini langkahnya adalah kita kalikan silang ya, konsep penyelesaian ini adalah kita kalikan silang. 12 kali 6, ini tuliskan saja 12 kali 6, saya tulis pakai titik ya, maksudnya kali, sama dengan kita kalikan silang BC dikali 9 ya, saya tuliskan saya balik-balik ya, BC kali 9 sama dengan 12 kali 6, sama saja ya. Nah, karena pertanyaannya BC, karena ini perkalian, sehingga kita punya konsep pindah ruas, sehingga berubah menjadi pembagian. BC sama dengan, ini tetap tulis 12 kali 6, ini kan ya kali 9 kalau pindah ruas ke kanan, istilah pindah ruas ya, dalam konsep PLSW dulu, 9 ini ya, kali 9 sehingga berubah jadi dibagi 9. Boleh kalau mau ngitung dulu, kalau saran saya adalah disederhanakan saja supaya ngitungnya lebih enak. 6 dibagi 3, 2 ya, 9 dibagi 3, 3, 12 bagi 3, 4, sini sisa 1, sehingga BC panjangnya adalah 4 kalikan 2 dibagi 1, 4 kali 2 adalah 8 dibagi 1, hasilnya adalah 8 bagi 1 hasilnya 8, sehingga panjang BC adalah 8. Dari soal tersebut maka jawabannya adalah yang bagian A ya, yang bagian A ini 8 cm untuk soal nomor 2. Nah, langkahnya sama untuk penyelesaian pada kesebangunan dari segitiga tadi yang sebagai tugas kalian, yaitu nomor 1, 3, dan 6 ya. Kalau nomor 1 dan 6 ini ada gambarnya ya, jadi kalian bisa membayangkan. Nanti kalau kesulitan bisa dipisah tadi gambarnya, segitiga kecil dengan segitiga besar ya, sama segitiga kecil dengan segitiga besar ya, kalau misalnya kebingungan gambarnya. Kemudian kalau yang nomor 3 ini berupa soal cerita ya, jadi belum ada gambarnya, hanya berupa uraian gitu ya. Langkahnya sama, kalau bingung bisa dibuat gambarnya terlebih dahulu. Oke, itu tugasnya. Saya ingatkan lagi, tugasnya adalah dari konsep kali ini, kesebangunan pada segitiga adalah soal di latihan soal bab dengan nomor 1, 3, dan 6 ya, nanti bisa dihubungkan di forum sisau, WhatsApp, ataupun email. Nah, jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti via WhatsApp ya. Oke.
bisa tanya temennya nomornya ya, bagi yang belum mengetahui nomor Ustaz. Oke, baik, saya cukupkan. Semoga konsep pada pertemuan kedua ini mengenai kesepahaman pada segitiga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.